Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Saiful. Kepada saudara Saiful, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada saudara Lili. Baiklah, di sini saya akan screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih kepada saudara Lili yang telah memberi waktunya. Baiklah, di sini kami mengambil judul dampak banjir di Kota Pekanbaru. Karena sekarang musim penghujan, karena banjir di mana-mana yang terlihat di Kota Pekanbaru. Yang pertama kami mengambil rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini masalahnya yang timbul memiliki dampak-dampak yang tidak diinginkan masyarakat, antara lain dampak fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sering terjadi di Kota Pekanbaru. Tujuan kami di sini yaitu untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui kondisi geografis, curah hujan, serta drainase yang menjadi penyebab kerawanan banjir di Kota Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul akibat banjir. Yang ketiga, dampak mengetahui intensitas dan sebaran titik rawan banjir di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, kami mengambil latar belakang. Di sini latar belakang itu kami mengambil di seluruh di Indonesia ya. Di seluruh di Indonesia itu tercatat 5.590 sungai induk, dan 600 diantaranya itu berpotensi menimbulkan banjir. Yang rawan banjir itu mencapai 1,4 juta hektar. Kota-kota yang sering banjir diantaranya itu Jakarta, ibu kota Indonesia. Yang kedua Semarang, Bandung Selatan, Surabaya, Palembang, Padang, Kota Pekanbaru, Jambi, Medan, Banda Aceh, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar. Itu adalah kota-kota yang rawan banjir yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami mengambil pembahasan. Mengambil pembahasan ini yang pertama kondisi geografis, klimatologi, serta drainase yang terjadi penyebab kerawanan banjir di Kota Pekanbaru. Karena kami mengambil topik di Kota Pekanbaru. Karakteristik logika dan wilayah. Yang pertama itu kami mereview itu luas dan batas wilayah administrasinya di Kota Pekanbaru, letak dan kondisi geografis di Kota Pekanbaru, topografi, geologi, dan hidrologi. Pembahasan selanjutnya, klimatologi. Klimatologi itu di Kota Pekanbaru itu rata-rata ya di Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimal. Kalau di Kota Pekanbaru itu 31 derajat Celcius sampai 33,40 derajat Celcius. Itu udara maksimalnya. Minimalnya berkisaran 23,40 derajat Celcius sampai 24,40 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan itu 73,9 sampai 584,1 mm per tahun. Kelembaban maksimal
di kisaran 85,5% sampai 93,2%. Yang minimalnya itu 57,0 sampai 67,7%. Sistem dripnessnya yang ada di Kota Pekanbaru. Yang pertama, lokasi pembuangan utama dripness itu Kota Pekanbaru itu Sungai Siak ya, yaitu di Kota Pekanbaru Sungai Siak yang besar. Saluran dripness tuh yang primernya itu anak-anak sungai. Yang dripness sekunder dan tersier itu subdesen anak-anak Sungai Siak. Untuk sistem dripnessnya itu di dripness dan aliran sungai, kolam, danau dan lain-lainnya, di mana kelebihan aliran itu menggunakan keluar dan tubuh air dan menyebabkan kerusakan dari segi sosial, ekonomi dari sebuah populasi. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpopulasi tinggi mengalami banjir sesuai karakteristik penyebab banjirnya. Selanjutnya kami mengambil pembahasan itu kondisi ekonominya, sosial serta kesehatan masyarakat. Masyarakat yang kemudian yang terkena dampak banjir. Dampak banjir yang biasanya kena dampak untuk masyarakat itu dampak fisik ya, dampak fisik, gatal-gatal dan sebagainya, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Karena banjir itu merusak lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya kami mengambil intensitas dan sebaran titik rawan banjir. Sebaran titik rawan banjir di Kota Pekanbaru, yaitu menggunakan sistem geografis informasi sistem, itu yang biasa dikenal dengan GIS. Itu yang terkena di rawan banjir di Kota Pekanbaru. Di sini ada contohnya yang sering kami ambil, salah satu contoh kawasan pemukiman penduduk khususnya di Jalan Merpati Sakti di daerah Pekanbaru, daerah Panam. Karena kan faktor alami dari kondisi daerah yang datarannya rendah, kawasan pemukiman itu sudah memiliki saluran dripness. Dan kemudian dianalisis pengambilan banjirnya itu daerah sana juga, karena di sana sering terjadinya banjir ya. Daerah Panam yaitu di Jalan Merpati Sakti. Kemudian kami menyimpulkan bahwasanya penyebab terjadinya banjir Kota Pekanbaru itu dikarenakan oleh yang pertama itu curah hujan yang tinggi ya, lumayan tinggi kalau di Kota Pekanbaru. Kemudiannya pengembangan kota yang tidak terkendali karena terbuangnya sampah sembarangan di tempat-tempat sampah dan tidak sesuai, menutup selokan jalan dan lain sebagainya. Kemudian kerugian akibat banjir itu banyak ya. Di Kota Pekanbaru itu yang pertama korbannya ya manusia, hewan dan sebagainya. Yang kedua terganggunya transportasi karena air itu tergenang di jalan, jadi transportasi itu tidak bisa terkendali. Yang ketiga tuh terjadinya kemacetan. Ya pasti karena air itu tidak di tempatnya ya, tidak diselokan lagi, bahkan dia di jalanan. Yang selanjutnya penanggulangan banjir itu dengan menyusunnya peraturan yang menertibkan daerah bantaran sungai, aturan di selokan-selokan itu dibersihkan dan sebagainya. Yang berikutnya membuat peta daerah genangan air. Genangan air itu, genangan banjir ini kita membuat peta yang sering rawan yang terjadinya banjir di Kota Pekanbaru itu di mana saja. Tuh. Selanjutnya solusinya penanggulangan banjir itu harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di selokan dan lain sebagainya.
Saran untuk Kota Pekanbaru itu ya ada 2 dari kelompok kami itu. Yang pertama, diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya lah terhadap pembersihan lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah, tadinya tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan darkness itu, sehingga penyebabkan banjir pada saat penghujan. Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah agar lebih giat dan mengurangi banjir dan meninjau langsung ke lokasi banjir dan penyebabnya itu apa gitu. Oke. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan lagi kepada moderator, pada Saudara Lili. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Saiful yang telah menjelaskan dampak banjir di Kota Pekanbaru. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.